siang kita makan, buka sama-sama buka, bisa kita kerjakan. Tapi saya pikir di usia kita sekarang ini tak mungkin untuk kita kerjakan, walaupun peluang itu ada, walaupun itu peluang ada. Emang puasa apa? Sholat sangat puasa. Udah siang kita makan, pulang kita pura-pura lemas, bisa. Kita pulang bersendiwara, bisa berapa? Dan kemudian kalau kita lihat lagi, rata-rata ibadah yang sifatnya ibadah zahir atau sebenarnya ibadah zahiriyah itu umumnya atau rata-rata kita diinformasikan kepada kita tentang pahala ibadah yang kita kerjakan. Contohlah pagi ini kita tadi melaksanakan sholat subuh, kita kerjakan berjamaah. Tahu kita pahalanya? Insya Allah tahu. Dari mana tahunya? Dari hadis Rasul. Apa kata Rasulullah? As-salatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Kata Rasul. Sholat kalau dikerjakan berjamaah pahalanya 27. Kita tahu berjamaah 27. Umpamanya sendiri tidak berjamaah 1 pahala. Tahu tak pahala yang kita kerjakan? Kita bersedekah, berbagi. Karena ada hadis yang mengatakan khairun nas anfa'uhum binnas. Manusia yang baik itu yang bermanfaat bagi orang lain. Kita bersedekah, berbagi. Rezeki dengan teman-teman kita yang lain dan saudara yang kita tahu. Tahukah kita pahala sedekah yang kita kerjakan? Tahu. Berapa pahala sedekah itu? Minimal kata Allah pahala kalau kita bersedekah itu 1:700 minimal. Tahu kita pahala? Kita bersedekah minimal pahalanya, balasan kebaikannya itu kata Allah minimal itu 1:700. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum ila akhirih. Bahkan kalimatnya lebih dengan kata-kata wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menggandakan, membalasi sesuai dengan apa yang Allah mau. Minimal kata Allah, Bapak Ibu sekalian, balasan orang yang melaksanakan sedekah itu minimal 1:700 minimal. Maka tidak pernah ada orang miskin dikendalikan dari sedekah. Tidak pernah. Kenapa Rasul mengatakan fal yasdad. Orang yang bersedekah itu rezeki dia bertambah. Artinya apa yang ingin saya katakan? Tahu kita pahala ibadah sedekah kita. Kenapa ibadah zahir? Bapak Ibu pergi haji, menunaikan Islam yang kelima ke Haramain Makkah Madinah. Tahukah kita pahala ibadah haji yang kita kerjakan itu? Insya Allah tahu. Kenapa kita tahu? Rasul menginformasikan tentang ganjaran pahala haji kepada kita. Apa kata Rasulullah? Al-hajjul mabrur laysa lahul jazaa illa jannah. Haji kalau mabrur insyaallah balasannya tidak ada lain melainkan surga. Tahu kita balasan ibadah yang kita kerjakan. Tetapi ibadah puasa yang kita kerjakan pada hari ini sejak subuh sampai datang maghrib, kita tidak pernah tahu berapa pahala puasa yang kita kerjakan. Tak pernah kita tahu pahala. Aku pahala puasa 10 misalnya. Aku hari ini pahala puasa 20, pernah tahu kita pahala. Pertanyaan sederhananya, kenapa kita tidak tahu pahalanya? Karena Allah hanya menyatakan dalam hadis kudusinya, asyamu li wa ana ajzi bi. Kata Allah dalam hadis kudusi, puasa itu untukku, aku yang akan balas. Puasa itu untukku, aku yang akan balas. Berapa angka-angkanya, berapa besarannya, berapa bilangannya, Allah rahasiakan. Jadi bukan terang-terang kepada kita. Sehingga dengan begitu, mungkin pahalanya minimal 10 atau dia sampai 700 atau bahkan lebih. Tergantung kualitas mutu daripada ibadah
Karena ada kata Rasulullah itu sekalian, orang yang berpuasa tidak ada pahalanya. Kan ada kan kata Rasulullah, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah yang dia tidak mendapatkan apapun dari puasa yang dikerjakan melainkan cuma lapar dan haus saja. Tidak ada pahalanya. Banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah yang dia tidak mendapatkan apapun dari pahala puasa yang dikerjakannya melainkan sekedar gugur kewajiban. Karena menurut fikih kita awam, asal nggak makan, nggak minum, tidak masuk ke suatu kepada rumah yang terbuka sejak subuh sampai maghrib serta niat, dipastikan puasa sah. Tidak makan, tidak minum, tidak masuk ke suatu kepada rumah yang terbuka sejak mulai subuh sampai maghrib serta dengan nawaitu atau niat, maka dipastikan puasa sah. Pahalanya belum tergantung, makanya kualitasnya kemana. Sehingga dengan begitu kita benar-benar untuk menjaga, melihara tentang mutu kualitas kepada puasa yang kita kerjakan. Bisa saja puasanya sah, tidak ada pahalanya, tapi harapan kita berpuasa mendapatkan imbalan, balasan dari apa yang kita kerjakan. Ada kualitas yang kita harapkan. Berikutnya kita lihat, saya ingin hari ini membanding-bandingkan, barangkali membanding-bandingkan antara ibadah puasa dan ibadah yang lain. Ibadah zuhur saya lihat hampir rata-rata bisa kita nilai, walaupun barangkali tidak tepat, tidak pas kali yang kita nilai. Contoh, ketika ada orang sholat di depan kita saksikan dia sholat, kita bisa memberikan penilaian. Kita duduk 2-3 orang, ada orang sholat, bisa kita nilai. Menurut kau bagaimana sholat bapak? Khusyuk atau tidak khusyuk? Kita bisa berkomentar, bisa memberikan nilai. Menurutku bapak itu sholatnya khusyuk. Alasannya apa? Tadi perhatikan cara takbirnya, gerakannya, dia konsentrasi, tak terburu-buru. Kalau kita yang sholatnya khusyuk, bisa kita nilai. Pertanyaan sederhana, kenapa bisa kita nilai? Nampak ibadahnya, nampak gerakannya. Yang satu mungkin jawab, yang satu lagi itu langsung ke khusyuk. Itu kenapa? Sholatnya buru-buru kali itu tengok. Tidak benar ke Madinah yang waktu ayamnya. Tak makta, tak khusyuk sholatnya. Bisa kita nilai. Begitu juga ibadah puasa, ibadah sedekah. Kita bisa melihat, apalagi kita di kampung ini sudah tinggal lama. Kita tahu siapa orang yang dermawan, siapa orang yang sosial di kampung ini, siapa orang yang pelit. Kita bisa kelompokkan. Begitu ada butuh biaya, ada butuh dana, kita tahu siapa yang kita datangi, kita langsung mengatakan apa ini. Yang sana itu jangan dipakai. Kita bisa kelompokkan. Tahu dari kampung kita. Kenapa kita tahu? Ibadah zahir, kita tahu kan? Kalau bapak itu jangan, tak akan terigit itu kayu laut itu, terdekut itu, pedanggi itu. Kita kan bisa katakan itu. Kenapa kita bisa terdengar? Ketahuan. Apalagi kita orang lama. Apa kita butuh proposal ini, kita butuh dana. Apa kemana ini proposal yang kita antarkan? Kemana ini untuk kita tunjukkan? Saran saya pakai ini, apa ini. Yang lupa itu jangankan ngasih komentar yang banyak itu usah sakit hati nanti. Tapi bisa kita komentar seperti itu. Kenapa? Tahu. Zahir. Bapak itu pilih haji. Orang yang mengantar kita akan menilai sepulang kita dari haji dari makan. Orang akan menilai. Orang akan membandingkan sewaktu kita belum berangkat haji, setelah kita pulang haji. Sehingga orang mengatakan haji kita makbul atau tidak makbul. Orang akan menilai. Kita bapak ibu yang sudah pergi haji, secara diam-diam orang kita akan menilai. Oh bapak ini haji makbul, bapak ini tidak.
sebelum kita haji dan setelah kita pulang haji. Orang akan menilai, bapak ini waktu belum haji tak mau dengan orang, tak peduli masa bodoh kue, orang meninggal tak datang, orang pesta nggak ada kegiatan kenapa datang itu mulia. Setelah pulang haji pulang, rajin dia. Bapak ini waktu pulang haji banyak kulitan, padang hitung, ampun lah. Pulang haji pula, aku tengok lain, bukan bapak yang dulu lagi kulihat sepertinya. Kurasa semangat haji. Bisa kita menilai, walaupun mungkin tidak pas yang kita nilai, tidak bisa kita berikan penilaian. Dari mana caranya? Kita bandingkan sebelum dan setelah pulang haji. Kenapa? Itu akhir ibadah. Tapi ibadah puasa yang kita kerjakan hari ini, kita berlapar-lapar, haus kita sepanjang hari. Karena saya sering mengatakan, orang puasa itu harus lapar. Orang puasa itu haus. Kalau ada orang puasa tak lapar, tak haus, saya sering mengatakan itu nasihat itu orang. Kalau ada orang mengatakan aku puasa tak lapar, tak haus, saya pikir itu menyalahi fitrah, menyalahi hukum sebab akibat. Biasanya orang kalau nggak makan